duet Megawati dan Fanja menciptakan gelombang baru di Liga Voli Korea. Kolaborasi Megawati dan Bukilic di Red Sparks benar-benar memunculkan kejutan besar di V-League 2024. Halo, para penggemar voli. Kali ini kita akan menyaksikan kolaborasi hebat di Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. Duet antara Megawati Hangestri dan Fanja Bukilic di Red Sparks telah menciptakan kehebohan di V-League, menghadirkan permainan yang sangat mengesankan dan serangan-serangan mematikan yang sulit dibendung lawan. Sejak pertandingan awal musim, perpaduan gaya permainan Megawati yang agresif dengan kekuatan pukulan tajam, serta pengalaman internasional yang dibawa Fanja, langsung membuahkan hasil luar biasa. Dalam beberapa laga, keduanya berhasil masuk ke dalam daftar top skor Liga, membuktikan bahwa kombinasi mereka sangat ampuh dan efektif dalam mencetak poin. Fanja Bukilic, yang baru bergabung dengan Red Sparks setelah menggantikan Giovanna Milana, menunjukkan kekagumannya terhadap Megawati. Dalam sebuah wawancara dengan media Jepang saat tur pramusim, Fanja menyebut Megawati sebagai monster voli dunia. Ini bukan pujian sembarangan, teman-teman, karena Megawati memang dikenal dengan teknik luar biasa dalam mengatur strategi dan melancarkan serangan mematikan yang sulit diantisipasi oleh tim lawan. Bayangkan saja, seorang pemain kelas dunia seperti Fanja menyebut Megawati sebagai monster voli. Hal ini menunjukkan seberapa tinggi skill dan pengaruh Megawati di lapangan. Saya merasa seperti bermain dengan monster voli dunia. Cara Megawati mengeksekusi serangan dan membangun strategi sangat luar biasa. Ini adalah pengalaman baru bagi saya, ungkap Fanja dengan kagum setelah salah satu laga bersama Red Sparks. Megawati, yang dijuluki Megatron oleh para penggemar, memang menjadi ancaman serius sejak bergabung dengan Red Sparks. Kecerdasannya dalam membaca permainan menjadi salah satu kekuatan utama tim. Tidak hanya unggul secara fisik, Megawati memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami situasi lapangan dan menempatkan bola pada posisi yang tepat. Tidak heran jika Fanja menganggapnya sebagai mentor yang sangat berharga. Megawati tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan. Bagi saya, ini adalah tantangan sekaligus kehormatan bisa belajar banyak darinya, kata Fanja penuh penghormatan. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, kembali memilih Megawati untuk slot pemain asing dari Asia setelah melihat performa gemilangnya di musim lalu. Keputusan ini terbukti tepat. Kombinasi serangan Megawati dan pengalaman serta adaptasi cepat Fanja menghadirkan ketangguhan yang tak tertandingi di lapangan. Dalam 2 pertandingan awal, duet ini berhasil masuk dalam 10 besar top skor V-League. Megawati saat ini menduduki posisi keempat dengan torehan 42 poin, sementara Fanja menyusul di posisi ketujuh dengan 36 poin. Gaya bermain Megawati yang agresif dan terus menekan, digabung dengan kemampuan adaptasi Fanja dalam menyelaraskan tempo permainan sesuai instruksi pelatih, benar-benar menciptakan harmoni sempurna di lapangan. Sungguh menarik melihat bagaimana 2 pemain hebat ini saling melengkapi dan berkontribusi besar dalam mencetak poin untuk tim. Namun, bukan hanya serangan saja yang menjadi keunggulan mereka. Kombinasi ini juga terbukti ampuh dalam membantu pertahanan tim Red Sparks. Megawati, yang selalu aktif dalam transisi antara serangan dan pertahanan, sangat efektif dalam memberikan tekanan balik kepada lawan. Nah, teman-teman, kolaborasi antara Megawati dan Fanja ini tidak hanya menghasilkan banyak poin tetapi juga menghadirkan dinamika permainan yang sulit ditandingi oleh tim lawan. Red Sparks benar-benar mendapat keuntungan besar dengan adanya duet ini. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka siap melaju lebih jauh dan memberikan kejutan besar di Liga Voli Korea musim ini. Itulah sedikit cerita tentang duet maut Megawati dan Fanja yang berhasil menggetarkan panggung V-League. Jangan sampai ketinggalan untuk terus mendukung dan menyaksikan perkembangan mereka di laga-laga berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Red Sparks harus menelan kekalahan mengejutkan dari IBK Altos. Apa yang terjadi hingga Red Sparks terpuruk di kandang sendiri dalam pertandingan penuh tekanan? Para pecinta voli, mari kita bahas kegagalan yang cukup mengejutkan dari Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kali ini, Red Sparks harus menelan pil pahit setelah kalah dari IBK Altos pada pertandingan yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024.
Kekalahan ini menjadi pukulan keras bagi tim yang biasanya mendominasi lapangan. Di pertandingan kali ini, Megawati Hangestri, yang kerap dijuluki Megatron, bersama duo MVP lainnya, Vanja Bukilic dan Pyo Sungju, gagal menunjukkan performa terbaik mereka. Pertandingan ini berlangsung sengit dan bahkan harus diakhiri dengan full set, dengan skor 2-3 yang sangat ketat. Set pertama dibuka dengan skor telak 13-25, di mana Red Sparks tampak kehilangan ritme dan gagal menunjukkan kekuatan serangan mereka. Namun, pada set kedua dan ketiga, mereka sempat bangkit dan unggul dengan skor 25-23 dan 25-18. Sayangnya, kebangkitan ini tidak bertahan lama. Di set keempat dan kelima, Red Sparks kembali kehilangan arah, menutup pertandingan dengan kekalahan 22-25 dan 10-15. Sebuah kekalahan yang cukup mengejutkan, terutama karena Red Sparks tampil sebagai tuan rumah di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Trio pemain andalan Red Sparks yang biasanya solid dan agresif, kali ini tampak tidak berkutik. Rasio serangan Megawati hanya mencapai 32,6% dan ia menyumbang 18 poin, jauh di bawah ekspektasi. Angka ini turun drastis dari performanya di dua pertandingan sebelumnya, di mana rasio serangannya selalu di atas 50%. Hal yang sama juga terlihat pada Vanja Bukilic dan Pyo Sungju yang tampak kurang tajam dalam serangan mereka. Pelatih Ko Hejin, yang memimpin Red Sparks, pun tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, ia menyatakan bahwa kekalahan ini sebenarnya disebabkan oleh performa tim yang tidak optimal dan juga berbagai kesalahan tak terduga. Kalau hanya satu atau dua pemain yang tampil kurang maksimal, tidak apa-apa, tapi kali ini keseluruhan tim tidak mampu menunjukkan permainan terbaik, ungkap Ko Hejin dengan nada yang cukup emosional. Baginya, performa yang tidak konsisten ini membuat Red Sparks seakan memberikan kemenangan kepada IBK Altos tanpa perlawanan berarti. Yang menjadi ironi adalah bagaimana di awal pertandingan, Red Sparks justru tampil sangat baik, bahkan menunjukkan dominasi di beberapa momen. Namun, begitu ritme permainan terganggu, berbagai kesalahan mulai muncul dan membuat tim semakin tertekan. Saya melihat ada rasa gugup dan ketergesaan dalam bermain, tambah Ko Hejin. Ia bahkan menyebutkan bahwa selama pertandingan, ia beberapa kali meminta pemain untuk tetap tenang dan rileks, namun nampaknya tekanan justru semakin mengganggu konsentrasi tim. Tentu saja, ada pelajaran besar yang bisa diambil dari pertandingan ini. Ko Hejin, dengan sikap positifnya, menegaskan bahwa kekalahan ini masih terjadi di awal musim, sehingga masih ada banyak waktu untuk evaluasi dan memperbaiki berbagai kelemahan yang ada. Baginya, kompetisi ini masih panjang dan ia berharap pertandingan seperti ini tidak terulang di masa mendatang. Lebih baik ini terjadi sekarang, sehingga kami memiliki kesempatan untuk berbenah, katanya lagi dengan nada optimis. Namun, dampak dari kekalahan ini cukup terlihat dalam klasemen sementara. Red Sparks harus puas bertahan di posisi ketiga dengan perolehan 6 poin, sama dengan Hyundai Hillstate di posisi kedua. Sementara itu, posisi puncak masih ditempati oleh Pink Speeders yang tampil sangat solid dan sudah mengumpulkan 9 poin. Kekalahan dari IBK Altos ini tentunya akan menjadi momen refleksi bagi Red Sparks, terutama dalam mempersiapkan strategi yang lebih matang di pertandingan berikutnya. Menariknya, performa luar biasa dari IBK Altos kali ini juga dipicu oleh permainan gemilang dari Victoria Danchak, pemain andalan mereka yang benar-benar tampil dominan dan menjadi sosok kunci kemenangan. Danchak berhasil membawa timnya tampil lebih stabil dan memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal. Ini adalah satu hal yang juga menjadi perhatian bagi Red Sparks, yaitu bagaimana menghadapi tim dengan pemain yang mampu menjaga ritme dan konsistensi sepanjang pertandingan. Kekalahan ini tentu menjadi bahan evaluasi yang mendalam bagi tim Red Sparks. Harapan penggemar dan pelatih adalah agar Megawati dan kawan-kawan mampu kembali ke performa terbaiknya dan menampilkan permainan yang lebih solid di pertandingan mendatang. Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 baru saja dimulai dan masih panjang perjalanan yang harus ditempuh. Akankah Red Sparks bangkit dan menunjukkan taringnya di laga berikutnya? Mari kita nantikan bagaimana Megawati dan tim akan membalikkan keadaan di pertandingan mendatang.